Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Malasari, NPM 182151133. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan software Cabri 3 dimensi. Pada tahun 1985, Jean-Marie Laborde, seorang saintis komputer matematikawan dan penelitian pada matematika diskrit, mengemukakan sebuah penemuan berupa buku yang berisi tentang garis-garis besar dari geometri. Selanjutnya, pada tahun 1990, sebuah proyek besar dimulai dengan mengumpulkan para peneliti komputer sains, ahli matematika, ahli-ahli kecerdasan buatan dan psikologi, serta guru-guru. Selama tahun 90-an, generasi pertama dari Cabri Geometri telah dihasilkan yang merupakan generasi baru cikal bakal dari Cabri 2 yang dikembangkan oleh 3 orang dan salah satunya yaitu Jean-Marie Laborde. Kemudian, pada tahun 2000, Jean-Marie Laborde mendirikan The Company Cabrilog untuk mengembangkan software Cabri dan memproduksi versi barunya untuk komputer dan kalkulator. Versi baru dari software Cabri dihasilkan pada tahun 2003, yaitu Cabri Geometri 2 Plus, diikuti oleh software geometri baru yaitu Cabri Junior untuk kalkulator. Pada bulan September tahun 2004 di Roma, Jean-Marie Laborde mengembangkan software geometri 2 Plus. Di saat yang bersamaan, muncul pula produk baru yaitu software Cabri 3 dimensi yang merupakan software geometri interaktif. Software Cabri 3 dimensi tidak hanya digunakan sebagai software yang mempresentasikan matematika secara geometri, tetapi juga dapat digunakan secara umum untuk membangun kemudahan bermatematika dengan memunculkan bentuk-bentuk yang menyerupai keaslian dari berbagai model. Software ini memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk mengeksplorasi berbagai bentuk dan model dari geometri. Melalui software ini juga, siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran dengan melakukan eksplorasi di bawah bimbingan guru. Selain itu, software ini juga memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih mampu membuktikan teori dan konsep secara mandiri dengan menggunakan sedikit perhitungan dan manipulasi sederhana. Versi baru dari Cabri 3 dimensi yaitu Cabri 3 dimensi P2 yang dilengkapi dengan peralatan numerik dan geometri serta dilengkapi dengan peralatan visualisasi yang unik. Menurut Ortnow dan Tetlow pada tahun 2008, Cabri 3 dimensi P2 merupakan software matematika yang dapat menampilkan variasi bentuk geometri 3 dimensi, memberikan fasilitas untuk eksplorasi, interpretasi, dan memecahkan masalah matematika dengan interaktif. Cabri 3 dimensi P2 mampu membuat animasi 3 dimensi untuk mempermudah dalam pembelajaran dimensi 3. Selain mempermudah, hal ini juga dapat membuat siswa terpancing untuk mengikuti pembelajaran materi geometri dengan berbantuan software Cabri. Selain itu, objek-objek yang abstrak yang sekiranya siswa susah membayangkan bisa menjadi mudah dan nyata dapat ditampilkan dalam program atau software ini. Software Cabri 3 dimensi digunakan sebagai media pembelajaran berbasis informasi dan teknologi. Software ini merupakan program komputer khusus matematika yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi bangun ruang. Geometri adalah pelajaran matematika yang membutuhkan kemampuan matematis yang cukup baik untuk memahaminya. Siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami materi geometri karena siswa cenderung menghafal daripada memahaminya. Belajar dengan cara menghafal kurang efektif karena siswa akan mudah lupa dan cara berpikir siswa menjadi tidak kreatif. Siswa dapat memahami materi jika siswa tersebut dapat mengeksplorasi atau menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Nah, untuk membantu siswa dalam memahami materi bangun ruang, siswa dapat menggunakan aplikasi komputer yaitu software Cabri 3 dimensi. Software Cabri 3 dimensi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, diantaranya Cabri 3 dimensi dapat mengerjakan komputasi aljabar, komputasi analisis, serta dapat mengerjakan mekanikal dan optikal atau physical object. Cabri 3 dimensi mempunyai banyak perintah bawaan dalam library dan paket-paket untuk pengerjaan matematika secara luas. Cabri 3 dimensi mempunyai fasilitas untuk pengerjaan plot dan animasi untuk grafik baik dimensi 2 maupun dimensi 3.
Kebri 3 dimensi mempunyai bahasa pemrograman yang memudahkan pemahaman konsep peserta didik, serta software ini sangat baik untuk melatih kelancaran, keluasan, serta keterperincian peserta didik. Kebri 3 dimensi dapat mengukur objek geometri, menghitung data-data numerik, serta mentayangkan ulang langkah-langkah yang telah dilakukan untuk membuat suatu bangun atau objek geometri. Gambar-gambar bangun geometri yang biasanya dilakukan menggunakan bangun, baik berupa kerangka maupun jaring-jaring, dapat dibuat dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan teliti pada software Kebri 3 dimensi. Adanya animasi gerakan atau dragging pada Kebri 3 dimensi dapat memberikan visualisasi dengan jelas. Kebri 3 dimensi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah benar atau belum. Serta Kebri 3 dimensi juga dapat memudahkan siswa dan guru untuk menyelidiki sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Selain kelebihan yang sudah disebutkan tadi, software Kebri 3 dimensi juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya hasil pengukurannya yang kurang akurat karena berupa angka desimal. Software ini juga kurang baik digunakan dalam kemampuan keaslian dan kepekaan. Selain itu, software Kebri 3 dimensi juga memiliki batas waktu atau trial. Untuk mendapatkan supaya software ini tidak trial, kita harus membeli lisensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, saya Fadel Qudsi, NPM 821511107, akan menjelaskan secara singkat mengenai toolbox yang tersedia di dalam Kebri. Nama-nama toolbox beserta fungsinya. Manipulation tool berguna untuk memanipulasi objek. Tekan Ctrl pada keyboard, lalu klik kiri untuk menggeser objek. Lalu, klik kanan untuk merotasi objek. Point atau titik digunakan untuk membuat titik pada objek, baik itu titik perpotongan atau titik di setiap bidang. Intersection point yang berada pada submenu point digunakan untuk membuat perpotongan dua buah objek. Curve tool memiliki beberapa submenu. Yang pertama yaitu line. Line digunakan untuk membuat garis. Segment digunakan untuk membuat sebuah ruas garis melalui dua buah titik. Vektor digunakan untuk membuat sebuah vektor melalui dua buah titik yang telah diketahui. Circle digunakan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang diketahui. Selanjutnya yaitu tonik. Tonik digunakan untuk membuat sebuah hiperbola. Seperti ini. Intersection curve digunakan untuk membuat persimpangan kurva dengan dua buah objek, yaitu bidang dan bangun ruang. Maka jadinya seperti ini. Tool selanjutnya yaitu plane. Plane digunakan untuk membuat sebuah bidang yang seukuran dengan plane atau pesawat pada awal. Lalu ada half plane. Half plane digunakan untuk membuat sesuatu seukuran setengah bidang pesawat. Seperti ini. Yang ketiga yaitu sektor. Sektor digunakan untuk membuat bidang melalui 3 titik. Seperti ini. Selanjutnya yaitu triangle. Triangle
digunakan untuk membuat sebuah segitiga melalui 3 titik. Segitiga ini segitiga sembarang. Setelah itu ada poligon. Poligon digunakan untuk membuat segi 6 sembarang. Dengan mengklik, klik, klik sampai 6 kali hingga terbentuk poligon. Lalu silinder. Setelah poligon, silinder ini digunakan untuk membuat tabung yang berasal dari elips atau lingkaran, namun tidak memiliki alas seperti itu. Jadi dia hanya selimutnya saja. Lalu cone. Cone digunakan untuk membuat kerucut dengan lingkaran atau elips dan titik. Pertama kita buat dulu lingkarannya, lalu kita bisa buat kerucut dengan mengklik pusat menuju keliling lingkarannya. Sphere atau bola dapat dibuat dengan membuat lingkaran terlebih dahulu, lalu mengklik titik pusat di lingkaran dan mengklik salah satu titik di keliling lingkaran, maka akan jadi bola. Cone atau kerucut dapat dibuat dengan pertama-tama kita membuat lingkaran, lalu kita klik titik yang paling atas ini. Setelah itu nanti tinggal kita tarik ke keliling lingkarannya, maka akan terbentuklah sebuah kerucut. Perpendicular digunakan untuk membuat garis tegak lurus melalui sebuah titik dengan garis yang lain. Paralel. Paralel digunakan untuk membuat garis atau bidang yang sejajar dengan sebuah garis atau bidang lainnya. Caranya yaitu dengan mengklik sebuah objek yang ingin kita buat paralelnya. Perpendicular bisector yaitu membuat garis sumbu dari sebuah garis yang memiliki dua titik dan tegak lurus terhadap titik tengah di antara dua garis tersebut. Midpoint atau titik tengah digunakan untuk membuat titik di antara dua garis atau dua titik. Vector sum digunakan untuk membangun vektor dengan dua jumlah dari suatu vektor. Jadi pertama-tama kita akan membuat dulu sebuah vektor. Ya, dengan tools vektor. Lalu setelah itu kita klik vector sum.
lalu klik vektor yang telah kita buat. Nah, maka akan otomatis terbentuklah sebuah vektor yang panjangnya 2 kali vektor awal. Regular polygon. Regular polygon digunakan untuk membangun sebuah prisma dengan alas segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, segi 10, dan segi 12. Di sini ada sequential triangle, square, regular pentagon, regular hexagon, regular decagon, regular dodekagon, dan pentagraph. Convex polyhedron. Ini mirip fungsinya sama regular polygon, tapi bedanya ini tuh dalam bentuk bangun ruang. Pertama kita buat dulu alasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat titik untuk tingginya. Maka akan jadilah bangun ruangnya. Gitu. Cut polyhedron berfungsi untuk memotong bangun ruang dengan suatu bidang. Jadi bidangnya itu harus beririsan dengan bangun ruang tersebut. Nah, di sini kita akan memakai contohnya untuk memotong kubus. Regular polyhedra digunakan untuk membuat banyak bangun ruang. Submenu di sini juga banyak. Misalnya, yang pertama itu ada pentahedron, yaitu fungsinya untuk membuat bangun 5 segitiga. Selanjutnya ada cube atau kubus. Lalu setelah itu ada oktahedron. Nah, oktahedron seperti ini. Setelah itu ada dodekahedron. Lalu selanjutnya ada ikosahedron. Polyhedra. Polyhedra memiliki banyak menubar atau subpar lainnya. Yang pertama yaitu tetahedra. Tetahedra digunakan untuk membuat sebuah kotak atau bujur sangkar yang bersisi 4. XYZ box digunakan untuk membangun sebuah bangun ruang menggunakan titik-titik koordinat. Selanjutnya ada menu distance dengan beberapa submenunya. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk mengetahui jarak. Nah, sedangkan kalau length itu untuk mengetahui panjang. Dan itu ada area. Area itu untuk mengetahui luas permukaan. Karena ini adalah bidang ruang, maka kita akan mengetahui luas permukaan bidang ruang tersebut. Apabila bidang 2 dimensi, ya berarti mengetahuinya luas bidang 2 dimensinya itu.
Selanjutnya yaitu volume. Ya, volume ya digunakan untuk mencari volume suatu bidang ruang. Kita tinggal klik submenu, lalu kita tinggal klik bidang ruang yang ingin kita ketahui volumenya. Selanjutnya itu sudut. Sudut itu kan himpitan gitu ya dari dua ruas. Maka klik pertama, nah klik yang kedua ini nih untuk mengetahui sudut yang ingin kita ketahui tuh. Nah, nanti kan terlihat itu tuh pergerakan sudutnya. Tinggal kita atur, kita maunya menjadi besar sudutnya seberapa besar. Lalu setelah itu ada chord. Chord itu fungsinya untuk mengetahui titik koordinat. Ya, misalnya kita ini klik titik sudutnya, nah nanti ketahuan di situ titik koordinatnya berapa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menyampaikan salah satu materi yang nantinya diaplikasikan ke software. Materi yang saya bahas yaitu materi balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, yang satu pasangnya itu berukuran beda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok juga memiliki 6 bidang sisi depan dan sisi belakang, sisi atas dan sisi bawah, lalu sisi kiri dan sisi kanan. Seluruh sudut balok itu berbentuk siku-siku, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus bangun ruang balok. Yang pertama ada rumus panjang kerangka atau semua rusuknya, yaitu 4 dikalikan panjang tambah lebar tambah tinggi. Lalu selanjutnya rumus luas permukaan balok. Cara mencarinya itu sama dengan mencari luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Misalkan rusuk-rusuk pada balok diberi nama P atau panjang, L atau lebar, dan T atau tinggi. Dengan demikian, luas permukaan balok adalah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3 ditambah luas persegi panjang 4 tambah luas persegi panjang 5 dan ditambah luas persegi panjang 6. Sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lalu yang samanya itu diurutkan. Jadi panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Lalu dikelompokkan sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah 2 dikalikan lebar kali tinggi ditambah 2 dikalikan panjang kali tinggi. Jadi didapatkan 2 dikalikan panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Untuk yang terakhir yaitu rumus volume balok. Rumus volume balok itu dapat ditentukan dengan mengalihkan luas alas balok dan tinggi balok. Diketahui kan luas alas balok itu panjang kali lebar, maka volume balok itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Luas alas itu disubstitusikan, jadi volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dapat diketahui bahwa volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan materi sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang balok dalam aplikasi Kabling. Nah, untuk membuat balok pertama kita gunakan menu XYZ box. Nah, kita bangun balok di sini. Ini titiknya. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Nah, ini adalah sebuah balok.
Setelah kita membuat sebuah balok, kita ingin mengetahui tentang jaring-jaring balok tersebut, maka kita gunakan kembali menu. Nah, kita pilih menu open polyhedron. Nah, kita gunakan open polyhedron ini, kita klik salah satu titiknya. Nah, kita bisa dibuka, kemudian bisa ditutup kembali. Siap, kita bisa buka kembali dan tutup kembali. Ini adalah jaring-jaring balok. Setelah kita mengetahui jaring-jaring balok, kita bisa gunakan untuk mengetahui rusuk. Nah, untuk mengetahui banyak rusuk, kita gunakan menu manipulation. Kita klik menu manipulation, kemudian kita klik kanan, kita pilih sweeper style, kita pilih MVT. Nah, sehingga akan terbentuklah jaring-jaring balok tersebut. Kemudian untuk menentukan sudut, untuk menentukan sudut kita bisa gunakan angle. Menu angel, kita gunakan angel. Nah, kita menggunakan angel, kemudian kita klik salah satu sudutnya. Nah, dari sini kita bisa diputar beberapa kali. Nah, ini sudut 90 derajat, kemudian ini sudut 90 derajat. Oke, setelah kita mengetahui sudut, kita ingin mengetahui luas dan volumenya. Untuk mengetahui luas dan volumenya, kita hitung dulu panjangnya. Kita cari panjangnya ya. Kita klik di sini, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini adalah panjangnya. Kemudian ini lebarnya. Nah, kemudian ini tingginya. Nah, ini adalah tingginya. Karena luas balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah tingginya 6,7. Maaf ya, nggak kelihatan apa-apa. Nah, kita bisa hitung, kemudian kita hitung menggunakan, kita pilih like, area, volume, kita pilih menu kita pilih menu area. Nah, sehingga kita bisa mengklik. Nah, sudah ketemu hasilnya. Bisa dicek dan dibuktikan di rumah bahwa luas dari kubus ini adalah 43,4 cm.
Kemudian untuk menentukan volumenya kita juga bisa klik kembali di sini, kemudian kita pilih menu volume, kita klik kembali di sini. Nah, volumenya adalah kita klik di sini, kemudian pilih menu volume. Kita pilih menu volume. Nah, oke, setelah itu ini volumenya adalah volume area tersebut adalah sini, kita klik di sini. Nah, volumenya volumenya adalah 56,8. Oke, itu untuk pembahasan dengan aplikasi Maple. Semoga dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.